Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara az-zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu anfusihim adzab Allah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersalawat kepada beliau dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini daurul musibah fi hayatil ummah. Peranan musibah dalam kehidupan umat manusia. Pada hari Senin tanggal 21 November adalah hari yang sangat kelabu buat saudara-saudara kita di Cianjur. Ribuan rumah hancur, 300 lebih manusia melayang nyawanya, dan hektaran tanah longsor yang menyebabkan penderitaan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan kesabaran, dan memberikan anugerah kepada saudara kita di Cianjur. Peran musibah yang pertama, kasabat aydin nas. Musibah ini tidak akan terjadi kalau tidak diundang oleh manusia. Jadi apapun namanya di dalam Islam, musibah itu penyebabnya murni aydin nas, tangan-tangan manusia. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan-perbuatan manusia. Liyudhiqahum alladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, mutlak bencana itu adalah yang mengundang manusia. Berupa perzinahan, berupa penyelewengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, berupa pemurtadan,
berupa riba, perjudian, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak akan hancur kecuali karena banyak dosa-dosa yang dilakukan mereka sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara riba was-zina fi qaryatin." Jika zina dan riba sudah merajalela di suatu tempat, ahalu anfusihim ala Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kehancurannya pada diri. Jadi musibah yang dijaga adalah undangan kita semua para hadirin. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga Allah menimpakan, memilih Cianjur sebagai tempat musibah itu. Peran musibah yang dibawa sahabat jami'an nas, musibah itu akan menimpa semua manusia. Ketika musibah terjadi, maka yang terkena bukan hanya orang-orang yang berbuat jahat saja, tapi semua orang-orang yang soleh yang di sana juga tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah, takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah manusia, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Rasulullah SAW bersabda, jika kemaksiatan dominan pada umatku, maka Allah akan meratakan azabnya. Lalu Salamah berkata, ya Rasulullah, bukankah ada orang-orang saleh di antara mereka ya Rasul? Rasulullah menjawab, benar, di sana banyak orang saleh. Lalu apa yang terjadi dengan mereka ya Rasul? Rasulullah menjawab, mereka akan mendapatkan musibah seperti orang lain, kemudian mereka mendapatkan ampunan dan keridhaan. Makanya amal soleh orang beriman merupakan penjagaan dari berbagai musibah pada ini. Dan jika terjadi musibah dan banyak orang beriman, maka orang beriman mendapatkan ampunan dan mereka mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu musibah fi hayatil ummah, peran musibah dalam kehidupan umat yang ketiga adalah adab wal hadab, yaitu Allah ingin mengadab dan menghancurkan suatu kaum. Karena sesungguhnya dosa dan kesalahan itu adalah hutang-hutang kita kepada Allah yang harus dibayar. Dosa dan kesalahan akan menyebabkan musibah dan kehancuran. Dari Al-Quran kita tahu, musibah pertama yang terjadi di dunia ini adalah diturunkannya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga ke dunia. Kesalahannya cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam dan istrinya agar tinggal di dalam surga, makan apapun yang dia inginkan. Tapi pesan Allah, jangan sekali-kali mendekati sebuah pohon yang dipojokkan. Tapi kemudian setan membisikkan kenikmatan kepada Adam, setan membisik kepada Ibu Hawa, lalu mereka memakannya. Hanya satu dosa, langsung terlepas pakainya dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah pertama. Saya tidak tahu berapa tahun Allah mengampuni Nabi Adam dan Ibu Hawa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
merasa cukup istighfarnya Nabi Adam, merasa cukup istighfarnya Ibu Hawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan mereka dan mendampingi lenyapnya musibah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang kedua Allah timpakan kepada Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Jika Nabi Nuh diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, berarti umur Nabi Nuh kurang lebih 1 tahun berdakwah siang dan malam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Adam berdakwah selama 150 tahun. Tidak kuat melihat kejahatan umatnya, tidak kuat kejahatan lingkungan yang dihadapi oleh Nabi Nuh, bahkan istrinya Nabi Nuh sendiri, seorang yang hidup di bawah naungan Nabi dan Rasul, dia tidak beriman kepada suaminya Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim musibah berupa hujan yang hujannya tidak umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh langit untuk mengumpulkan seluruh airnya timpakan kepada umatnya Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada bumi mengeluarkan seluruh air yang dikandungnya, cukup untuk menenggelamkan gunung dan umatnya Nabi Nuh. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya, istrinya sendiri tercatat 30 orang yang wajib masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Musibah yang ketiga adalah bangsaan. Bangsaan adalah kaumnya Nabi Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kehidupan yang mewah, kehidupan yang memiliki teknologi yang sangat tinggi. Mereka hidup dalam kesenangan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Hud agar berdakwah mereka, agar berhenti menyembah berhala, berhenti menyembah gunung, berhenti menyembah pohon. Lalu mereka tidak mau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kekeringan dalam beberapa waktu kepada kaumnya Nabi Hud. Kemudian setelah kekeringan, mereka pun didakwai oleh Nabi Hud untuk kembali kepada Allah, namun mereka pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah turunkan hujan, mereka senang. Inilah hujan yang kami tunggu-tunggu, inilah hujan yang akan menggembirakan kita. Kata Nabi Hud, ayo kembali kepada Allah. Tidak, aku tetap akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang bertiup selama 7 malam 8 hari dengan kekuatan 1.500 km/jam. Coba kita bayangkan, angin topan bercampur salju bertiup selama 7 malam 8 hari, maka seluruh kaum Nabi Hud, kecuali yang itu Nabi Hud, mereka semuanya tewas, tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah. Bencana di dunia yang keempat adalah yang menimpa kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Allah memberikan karunia mereka dengan pertanian yang sangat subur, perdagangan yang sangat luas, bangunan mereka sangat mewah, tinggal di bukit-bukit laksana, villa-villa di puncak barat. Mereka diberikan kebahagiaan harta, tapi mereka memiliki sifat-sifat yang buruk. Mereka siangnya bekerja, malamnya berboya-boya, mabuk, zina, tindak kejahatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Saleh untuk memperingatkan kepada mereka. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan mereka
wahai Nabi Saleh, jika memang engkau seorang Nabi, keluarkan sekarang juga onta betina lagi hamil, warnanya seperti ini, keluarkan. Kalau kamu memang benar seorang Nabi, maka Nabi Saleh sholat berdoa dengan lama, kemudian Allah kirimkan onta betina yang disyaratkan oleh mereka. Lalu onta betina itu berjalan-jalan di kampung-kampung mereka, mencuri susu sebagai minuman kesehatan bagi mereka. Tapi kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh berpesan, jangan sekali-kali mengganggu onta ini, apalagi membunuhnya. Kalau kalian lakukan, Allah akan murka kepada kalian. Tapi ternyata ada 2 orang yang kemudian membunuh onta betina itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hari pertama mereka tidur, bangun, wajah mereka berwarna kuning. Hari kedua mereka tidur, bangun, wajahnya merah. Dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Dan hari keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala pecahkan langit dan bumi. Allah runtuhkan langit sehingga muncul suara petir yang sangat mengerikan. Siapapun yang mendengarnya pecah kepalanya, Pak hadirin. Naudzubillah. Maka Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman disuruh oleh Allah untuk meninggalkan tempat yang Allah ada. Naudzubillah. Bencana yang kelima adalah Allah kirim kepada kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut dalam sejarah adalah kaum yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mencintai perempuan, tapi mereka suka sesama laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan Nabi Lut untuk merubah kaumnya agar kembali kepada Allah, agar mereka melakukan pernikahan dengan wanita. Maka datanglah 5 orang malaikat kepada Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut, kenapa kalian datang ke sini? Bukankah kalian tahu kaumku sangat menyukai orang-orang tampan seperti kalian? Di tengah-tengah rumah yang sedang berbincang-bincang antara Nabi Lut dan para malaikat yang menyerupai manusia, istrinya mendurhakai Nabi Lut. Lalu dia mengintip, wah, ada laki-laki maco, laki-laki ganteng, pasti RT, RW, lurah kita pasti suka. Lalu mereka membocorkan rahasia masyarakat. Datanglah para pembesar ke rumahnya Nabi Lut. Lut, keluarkan tamu-tamu kalian, kami akan bersenang-senang dengan mereka. Nabi Lut, wahai kaumku, bukankah anak-anakmu yang cantik lebih pantas jika kalian nikahi? Wahai Lut, kami tidak suka dengan wanita, keluarkan tamu-tamu kalian. Maka terjadilah perkelahian. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Lut untuk meninggalkan kota Sodom bersama keluarganya, termasuk istrinya yang durhaka. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Lalu Nabi Lut beserta para pengikutnya meninggalkan kota Sodom. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dalam meteor dari neraka, dan Allah balikan bumi. Kalau di sini hanya dengan kekuatan skala, tapi Allah membalikkan bumi dari yang di atas jadi di bawah, sehingga musnah kaumnya Nabi Lut. Dan ini sunatullah akan terjadi terus. Maka jika ada terjadi gempa, terjadi tsunami, biasanya ada kejahatan seksual berhari. Dilihat dari sejarah Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah musibah yang Allah berikan kepada Fir'aun. Fir'aun adalah penguasa yang bengis. Dia sudah 1 periode, 2 periode, 3 periode, dan ini seumur hidup. Maka dia bunuh seluruh bayi-bayi yang lahir laki-laki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan Fir'aun.
Allah tenggelamkan di Laut Merah dan sekarang masih ada jasadnya Pak hadirin. Dan orang-orang yang haus kekuasaan lalu mereka meninggalkan sholat, nanti akan bertemu Fir'aun di neraka jahanam. Kemudian Qarun adalah orang yang sangat serakah, saudagar yang sangat nakal, tidak pernah membayar zakat. Dia menjadi penguasa dalam berbagai perdagangan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan Nabi Musa kepada mereka berdakwah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah masukkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan musibah yang keempat, istibdal al-asyad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengganti generasi yang rusak dengan generasi yang beriman. Fir'aun dan tentaranya musnah, Allah tenggelamkan di Laut Merah, dan Allah ganti dengan generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, dan jika kalian berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak seperti kalian melakukan kejahatan. Jadi para hadirin, penghancuran yang Allah maksudkan adalah untuk mengganti generasi yang rusak diganti dengan generasi yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum mengganti kalian. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Peranan musibah yang kelima, al-minhah. Apapun namanya musibah, ada karunia. Barangkali para hadirin, dengan karunia gempa di Cianjur, maka terbuka mata hati umat Islam. Ada apa sesungguhnya di Cianjur? Mari kita tengok saudara-saudara kita di sana. Mari kita sumbang dengan donasi kita ke sana. Nanti kita di sana akan melihat alam sesungguhnya Cianjur begitu luluh lantakan sepanjang jalannya, tempat-tempat karaoke, tempat-tempat kemaksiatan hancur luluh ditelan tanah longsor hadirin. Yang keenam, al-ibtila. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji musibah dan ujian akan senantiasa hadir dan mengiringi orang-orang yang beriman sampai kapan? Sampai kematian menjemput kepada mereka. Banyak para ahli dari dalam dan dari luar negeri meramal bahwa kota Jakarta juga berada di atas dua patahan yang sangat membayangkan, yang sangat rawan dengan gempa. Dan ini adalah orang-orang hebat yang memperhatikan. Allah ingin menghapus mereka dosa-dosa mereka sehingga tidak ada musibah lagi di akhirat. Dan sesungguhnya tidak ada tempat yang aman buat kita. Dimanapun berada, tempat yang paling aman adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita warga Jakarta ikut berempati. Mari kita sumbang saudara kita dan kita amankan Jakarta. Kita amankan Pulau Jawa dan kita amankan negeri kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi kerusakan, mengurangi kemaksiatan. Karena sesungguhnya yang menyebabkan bencana adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita di atas patahan yang sangat rawan, jika kita sholat berjamaah di Masjid Rawih, laki-lakinya malam qiyamul lail
anak mudanya rajin membaca Quran, masyarakatnya menghindari riba, masyarakatnya menghindari perzinahan, perjudian, pemimpinnya mengembalikan kepada keadilan. Insya Allah di patahan manapun kita tinggal, kita akan aman dan hadirin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Contoh negeri sebelah, Brunei Darussalam, negeri yang sangat kecil, tapi pemimpinnya dan rakyatnya sepakat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah di tempat tidur mereka tersimpan gas bumi yang akan cukup untuk energi selama 20 tahun berhari. Turki yang pemimpinnya soleh, mengajak rakyatnya menjadi soleh. Di bawah tempat tidur mereka tersimpan gas-gas bumi yang direncanakan cukup untuk mencukupi energi Turki selama 300 tahun berhari. Negeri kita sangat kaya berhari. Seandainya pemimpin kita beriman kepada Allah, rakyatnya beriman kepada Allah, berbondong-bondong pergi ke masjid, insya Allah apa yang mereka ramalkan tidak akan terjadi berhadirin, karena Allah berjanji justru akan memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Kemanapun kita beriman, buminya akan memberikan berkah dan langit tempat kita berteduh akan memberikan rahmat. Yang ketujuh, at-tadbirah wal ibrah, bencana yang menimpa saudara kita menjadi peringatan dan pelajaran buat kita semua. Ternyata apa yang kita miliki tidak ada artinya dengan apa yang Allah miliki. Tidak ada kelemahan melainkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jenguk saudara-saudara kita bantu mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal